Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membuka kembali lembaran buku sejarah, para ahli sepakat bahwa Islam berkembang di tanah Sulawesi pada abad ke-15 melalui perantara pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Perkembangan Islam ini di Sulawesi memang belakangan setelah Malaka, Jawa, dan Sumatera lebih dulu mengenal ajaran yang berkembang di Jazirah Arab tersebut seabad lebih dulu. Berikut ini telah kami rangkum sejarah singkat perihal 3 kerajaan kuno di Sulawesi yang menerima Islam sebagai agama resminya. Yang pertama, Kerajaan Gowatalo. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Gowatalo menjadi kerajaan pertama di Pulau Sulawesi yang menerima agama Islam. Pada September 1605 Masehi menjadi tahun di mana Raja Goa saat itu, I Mangari Daeng Manrabia I Tumingana Harigaukana, mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Perubahan ini turut berdampak pada perluasan wilayah agar sejumlah kerajaan tetangga mau menerima agama Islam. Kendati demikian, mereka masih melakukan hubungan dengan kerajaan Portugis sebagai kekuatan dagang dan maritim Eropa waktu itu. Kebijakan ini dilanjutkan oleh sang anak, yakni Sultan Muhammad Said. Sayangnya, masuknya Serikat Dagang VOC membawa serta taktik monopoli pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang berimbas pada Perang Makassar. Namun jika dirunut lebih jauh, pemukiman Muslim yang ditinggali oleh para saudagar dari Tanah Campa, Patani, hingga Minangkabau sudah berdiri di wilayah Goa sejak masa pemerintahan Raja ke-10, yakni I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tani Palangga Ulaweng. Yang kedua, Kerajaan Bone. Masuknya Islam ke Kerajaan Bone tak lepas dari peran Sultan Alauddin, Raja ke-14 Goa, selaku raja pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk Islam. Sosok yang dilantik menjadi kepala pemerintahan di usia 7 tahun tersebut melakukan dakwah ke beberapa kerajaan-kerajaan tetangga seperti Sopeng, Wajo, Bone, dan Luwu. Raja Bone pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Adam Matindore Ribantaeng atau Laten Rirua, memerintah dari tahun 1611 hingga 1616 Masehi. Namun ia terpaksa turun tahta dan pindah ke Bantaeng lantaran Dewan Adat Ade Pitue beserta rakyat Bone sempat menolak ajaran tersebut. Padahal raja sebelumnya, Matinroe Risidenreng dengan gelar Weten Ritupu, lebih dulu memeluk agama Islam. Islam baru benar-benar diterima secara luas saat Laten Ripale atau Matinroe Ritalo menjabat sebagai raja. Bertolak dari titik tersebut, susunan pemangku adat turut berubah. Selain Ade Pitue, ditambahkan pula Parewasara atau pejabat syariat yang berjuluk Peta Kalie, setingkat dengan hakim. Yang ketiga, Kerajaan Buton. Kerajaan yang terletak di Pulau Buton ini, Sulawesi Tenggara, resmi menjadikan Islam sebagai agama resminya pada masa pemerintahan Raja Lakila Ponto atau Halu Oleo yang sebelumnya memerintah di Muna. Sebagai bentuk balas budi atas keberhasilan mengalahkan serangan dari kerajaan tetangga, Raja Buton V, yakni Mulae, kemudian mengangkat Halu Oleo sebagai menantu dan penerus tahta. Ciri pemerintahan kemudian berubah menjadi kesultanan setelah Syekh Abdul Wahid, salah satu ulama Arab yang lama berdiam di Johor, tinggal di Buton. Halu Oleo yang sempat menyerahkan posisi kepala pemerintahan ke adiknya yakni Laposasu, kembali ke Keraton Buton untuk dilantik sebagai Sultan pertama. Gelar Sultan Murhum pun disandangnya dari tahun 1491 hingga 1537.
Dengan kata lain, jika kembali menengok angka-angka yang disebutkan tadi, Kerajaan Buton jadi monarki pertama di Pulau Sulawesi yang menerapkan ciri pemerintahan Islam. Belakangan ini muncul klaim penelitian jika Islam masuk beberapa tahun sebelum Sultan Muruhum menjabat sebagai kepala negeri.